Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ahmad Ramai. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aspek-aspek elementer dalam Cross Cultural Understanding. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan membahas pengertian pemahaman lintas budaya atau Cross Cultural Understanding. Lalu yang kedua stereotypes and generalization. Yang ketiga sikap berkomunikasi antar budaya. Yang keempat culture shock. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pemahaman lintas budaya atau cross cultural understanding. Berbicara mengenai pemahaman lintas budaya cross cultural understanding artinya bahwa kita juga harus berbicara mengenai pengertian budaya terlebih dahulu. Berdasarkan pendapat dari Levin, pengertian budaya adalah a shared background, for example, national, ethnic, religious, from a common language and communication style, custom, beliefs, attitude, and values. Cultural studies senantiasa merupakan wacana yang membentang yang merespon kondisi politik dan historis yang berubah dan selalu ditandai dengan perdebatan ketidaksetujuan dan intervensi. Misalnya di akhir 1970-an di mana sentralis kelas dalam cultural studies pertama kali dikacaukan oleh penegasan feminisme akan pentingnya kesetaraan gender. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan stereotype and generalization. Stereotype and generalization muncul dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat yang tidak benar-benar tahu budaya karena dibentuk dan dikonstruksi oleh media massa. Media massa mengabarkan sosok African American, orang-orang Amerika keturunan yang berkulit hitam, sebagai penghibur, atlet, dan kriminal, padahal pada kenyataannya mereka tidak sepenuhnya memang menjalani profesi-profesi tersebut. Begitu pula konstruksi media terhadap orang-orang Arab yang dianggap sebagai teroris hanya karena pakaian teroris yang memicu cara berpakaian orang-orang Arab pada umumnya. Begitu pula stereotype yang biasanya melekat berdasarkan pada gender antara bagaimana laki-laki dan perempuan harusnya bersikap. Baik, yang ketiga adalah sikap berkomunikasi antar budaya. Nah, sikap berkomunikasi antar budaya adalah bahasa yang merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia. Saat ini, kesadaran akan pentingnya fungsi bahasa dalam meningkatkan kualitas SDM, sumber daya Indonesia, mulai tumbuh di Indonesia. Banyak orang belajar bahasa asing agar memahami budaya dan karakter bangsa tersebut. Selain dari ada tujuan untuk belajar hal lain di wilayah negara tersebut, upaya memahami bahasa orang lain merupakan bentuk dan komunikasi antar budaya. Baik, yang keempat adalah culture shock. Culture shock adalah benturan atau gegar budaya, merupakan hal yang juga perlu diperhatikan ketika seorang akan melakukan komunikasi atau memasuki wilayah baru. Culture shock adalah kondisi di mana seorang tidak terbiasa dengan budaya baru atau setempat. Benturan atau gegar budaya sering menjadi hambatan bagi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan di luar wilayahnya. Culture shock seringkali dianggap sebagai hal yang wajar bagi sebagian besar orang. Namun, hal tersebut tidak boleh dianggap remeh karena dapat memicu timbulnya depresi dan rasa stres bagi sebagian orang yang mengalaminya. Culture shock dibagi dalam 4 tahap, yaitu the honeymoon phase atau fase bulan madu. Dalam fase ini, orang yang baru pertama kali memasuki sebuah wilayah baru biasanya akan merasa bahagia setibanya di wilayah yang baru tersebut. Biasanya semua hal yang baru terasa unik dan menyenangkan. The crisis phase adalah fase krisis. Dalam fase ini, berdasarkan di wilayah baru mulai terasa tidak pas atau membosankan. Hal yang tidak pas ini bisa berupa makanan
kesulitan mencari makanan yang sesuai dengan lidah dan lainnya. Yang ketiga adalah the adjustment phase, fase penyesuaian. Fase ini sangat penting karena sukses tidaknya kita melewati masa culture shock tergantung dari kemampuan kita untuk melakukan penyesuaian. Dalam fase ini diharapkan mereka yang masuk wilayah baru sudah mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan di wilayah baru tersebut dan mencari jalan untuk melakukan penyesuaian. Yang keempat adalah bicultural phase atau fase dwi budaya. Setelah sukses melewati 3 fase sebelumnya, maka seseorang akan masuk dalam fase keempat ini. Ia akan sudah terbiasa merasa nyaman hidup dan dengan kedua kebudayaan sekaligus. Ia sudah biasa menyesuaikan diri dengan budaya di wilayah baru. Meskipun demikian, harus ada keseimbangan antara memahami kebudayaan asing tanpa meninggalkan identitas aslinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.